Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Heri Bapake Farhan. Kali ini saya akan berbagi cara memasang ELCB ya. Apa itu ELCB? ELCB adalah Earth Leakage Circuit Breaker ya. Sedangkan untuk fungsi dari ELCB itu sendiri adalah pengaman ya, pengaman yang kita pasang di jaringan listrik rumah kita, yang apabila terjadi kebocoran listrik ke ground, baik itu mungkin langsung ya, ataupun yang melalui badan kita ya, yang istilahnya kesetrum ya. Manusia kalau kesetrum kan sebetulnya mengalirkan tegangan dari jaringan listrik ke ground. Nah, disitulah dia akan trip ya. Ini di sini ELCB-nya merek Sunfree dengan ukuran C40, maksudnya di sini dia akan bekerja sampai arus 40 ampere. Terus untuk tegangan kerjanya di 230 garis miring 400 volt. Terus di sini, nah di sini ini maksudnya dia akan bekerja apabila terjadi kebocoran minimal 0,03 ampere ya. Dia sudah bisa bekerja, dan berapa waktunya dia akan bekerja, dia akan bekerja sama atau lebih kecil dari 0,1 detik ya. Dia akan bekerja dengan cepat sekali ya pada saat mungkin ada orang kesetrum atau ada kebocoran, sehingga diharapkan sebelum orang itu akan sakit sampai meninggal ataupun sampai terjadi kebakaran ya, dia sudah akan trip duluan ini. Oke. Ya, dua konektor di sini adalah inputnya ya. Dari di sini nanti pasanya, yang di sini nanti netralnya, ini sudah ada tanda N-nya, dan yang di bawah ini nanti yang akan masuk ke jaringan rumah kita. Jadi yang dari atas ini yang dari PLN, yang di sini dari ke dalam rumah. Dengan susunan yang sama ya. Ini yang fase, ini yang netralnya. Terus selanjutnya kuning ini adalah tombol tes ya. Ada tulisannya T, jadi dia di sini diharapkan untuk tes monthly ya. Jadi setiap bulan kita selalu tes dengan kita tekan. Kalau ini trip berarti LCB ini bekerja dengan bagus. Terus ini seperti MC biasa ya, dia akan naik dan trip ya. Pada saat bekerja dia akan trip. Dan kalau kita mau naikkan lagi, dia akan loss. Nah, pada saat itu kita harus tekan tombol resetnya itu. Kalau sudah di resetnya kita tekan, baru bisa kita naikkan. Oke, itu sekilas mengenai ELCB. ELCB ini saya beli online seharga Rp57.000 ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi pembeliannya ya. Untuk pemasangannya terpaksa saya belikan box yang untuk MCB ya, karena tadi saya carikan boxnya yang untuk ELCB di sini tidak ada ya. Jadi rencana nanti saya pakai boxnya MCB ini, tapi covernya kita buka dan kita pasang di relnya yang di dalam itu ya, biar lebih rapi, meskipun nanti tutupnya ini kayaknya nggak bisa dipasang. Oke, sekarang kita buka tutupnya untuk mencoba memasang ELCB-nya ke dalam box ini ya. Kita coba, oh ternyata keganjel. Kita lepas dulu untuk terminalnya ini supaya tidak mengganggu ELCB-nya nempel di rel ya. Karena tadi ternyata kepentok dia. Oke, ternyata masih nyenggol lagi dudukannya terminal, terpaksa kita buang aja sedikit ya yang kepentok di ELCB. Nah, sekarang sudah aman ya. Kita pasang ELCB-nya ke dalam box-nya.
Lanjut kita buka tutup box MCB yang diinstalasi rumah kita ya, karena kita akan masang box ELCB di sebelahnya nanti ya, supaya bisa rata dan sambungannya kabel nanti rapi di sampingnya. Kita mal dulu ya dudukan baut untuk box ELCB nya, kita tandai, dan rencana nanti akan kita bor untuk dipasang visor ya, supaya bisa kita pasang skrup di box ELCB nya. Kita gunakan bor dan mata bor beton ya, yang akan kita pakai ngebor tembok supaya lebih gampang. Untuk dudukan skrup box saya bor cukup 2 tempat saja ya, karena sudah kuat. Kalau cuman hanya menempelkan boxnya yang kecil itu. Sekarang kita pasang visor di lubang yang sudah kita buat ya untuk dudukan skrup. Langsung kita pasang box ELCB nya di samping box MCB instalasi rumah kita ya. Oke, yang di sini kalau MCB ini suplainya dari bawah, kita isi nanti dari atas ya. Jadi ini nanti kita masukkan dari atas ke sini, yang kabel biru dan kabel hitam lewat atas, dan yang atas ini yang merah sama biru nanti kita pindah ke bawah sini. Jadi kita buat sambungan lagi. Langsung kabel instalasi antara MCB ke LCB dan yang keluar ke jaringan listrik di rumah kita kompletkan ya. Usahakan dibuat serapi mungkin dan seaman mungkin ya, karena nanti yang bagian atas akan kelihatan ya, karena dia keluar dari box. Jadi jangan sampai kelihatan tidak rapi. Kabel yang saya gunakan ukuran 2,5 mili ya. Saya sesuaikan dengan kabel asli jaringan yang di rumah saya. Sudah kita buat sambungannya dan sudah kita nyalakan. Ini sekarang nyala. Oke, langsung sekarang kita coba tesnya ya, dia trip gak kalau kita tekan. Nah, dia kerja lagi kan, trip ya. Oke, kita coba lagi, kita naikkan tanpa tekan tombol reset. Nah, dia lost. Jadi setelah kita reset baru kita naikkan. Sekarang saya mau tes ya, dengan menyambungkan dari outputnya ini ke ground, karena saya bingung cari ground, makanya mau saya sambung ke pipa PDAM di meteran ya. Ini ya, karena pipanya PDAM ini besi dan dia akan lewat ke dalam tanah, jadi saya jepitkan aja dulu di keran ini ya. Oke, saya sambung ke sini ya. Nah, ini kan 20. oke, sekarang kita tes yang pertama dari fase dulu ya. Kita sambungkan ke ground di pipa tadi, kira-kira trip apa enggak. Oke, bisa trip ya, di syukur normal. Nah, sekarang kita coba yang kabel netralnya ya.
kita colok lagi, kita sambung ke ground di pipa PDAM. Kerja apa enggak? Nah, dia bisa kerja. Jadi ELCB ini bekerja dengan normal ya. Tapi kalau saya disuruh nyoba, misalkan kita suruh pegang setrumnya langsung supaya trip, terus terang saya juga nggak berani ya. Jadi semoga alat ini bisa bermanfaat. Lanjut, sekarang kita modif untuk tutupnya box ya. Karena tadi nggak cocok, harus kita modif sedikit supaya bisa kita pasang. Untuk buat lubang baru kita gunakan gerinda potong saja ya, supaya lebih cepat dan lebih rapi dalam pembuatan lubangnya. Kita potong sesuai dengan pola yang sudah kita tandain tadi ya, supaya pas nanti di ELCB-nya. Oke, lanjut kita rapikan bekas-bekas potongannya ya, supaya terlihat lebih bagus. Sekarang kita pasang tutupnya di ELCB. Terlihat instalasi lebih kelihatan rapi karena kabel-kabelnya tertutup. Dan saya kira lebih aman karena konektor sambungan yang di ELCB tertutup juga. Oke, begini ya video saya mengenai pemasangan ELCB di rumah kita ya. Semoga bermanfaat dan lebih aman bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.